Selamat datang kembali. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah bab menarik nih. Bab 1 dari bukunya Brené Brown, Daring Greatly. Iya, betul. Bab ini spesifik banget bahas soal mungkin sesuatu yang kita semua rasa ya. Budaya nggak pernah cukup. Atau istilahnya kelangkaan. Scarcity ya? Nah, itu dia. Rasa kayak, aduh, kurang waktu terus, uang nggak cukup-cukup, atau pencapaian rasanya mesti kurang aja. Kita coba bedah yuk, apa sih intinya menurut sumber Anda ini? Oke, jadi tujuannya memang biar kita paham ya, gimana sih pola pikir kelangkaan ini yang dijelasin di bab itu. Bisa nyusup gitu aja ke hidup kita. Nyusup ya? Iya, ke diri sendiri, ke keluarga, bahkan ke kerjaan, komunitas, dan yang penting juga, apa sih sebenarnya yang bikin kita ngerasa nggak pernah cukup ini? Bab ini kan langsung ngebuka dengan kalimat kuat ya. Tidak pernah cukup. Itu titik-titiknya bisa diisi apa aja kayaknya. Apa aja? Sumber Anda bahkan ngutip aktivis Lynn Twist ya, yang bilang kelangkaan ini kebohongan besar. Betul, the great lie. Dimulai dari hal sepele pas bangun tidur. Aduh, kurang tidur. Terus lanjut, waduh, nggak punya waktu. Ini, Anda sendiri ngerasain juga nggak sih? Pasti banyak yang relate ya. Sangat. Dan yang menarik di sini, definisinya. Kelangkaan itu menurut buku ini bukan sekedar soal ya kita beneran kekurangan sesuatu secara fisik. Oh, bukan cuma soal materi. Bukan, tapi lebih ke pola pikir. Semacam mindset gitu yang terus-terusan merasa kurang. Jadi kayak kacamata kita ngelihat dunia itu udah kacamata kurang. Wah, dalam juga ya. Iya, buku ini jelasin kalau mindset ini tuh subur banget di budaya yang sangat sadar akan kekurangan. Jadi kita dikit-dikit ngitung apa yang kita punya, apa yang kita mau, apa yang nggak kita punya. Terus banding-bandingin diri sama standar ideal yang kadang nggak masuk akal. Standar dari media gitu ya, atau bahkan kenangan masa lalu yang udah kita bagus-bagusin sendiri. Nah, iya. Nostalgia yang udah diedit, katanya Nah, gitu. jadi ini bukan muncul gitu aja ya, tapi emang dibentuk sama budaya kita. Sumber ini nyebut ada 3 elemen kunci ya, rasa malu, terus perbandingan, Sama keterputusan. Shame, comparison, disengagement. 3 itu. dan katanya trauma bareng-bareng kayak peristiwa 911 atau krisis ekonomi, itu bisa bikin perasaan ini makin kuat ya di masyarakat. Betul, bisa memperburuk rasa nggak aman kolektif. Dan ketiga pilar itu nyambung banget loh. Gimana tuh nyambungnya? Iya, rasa malu kan bikin kita takut kelihatan nggak oke, takut dianggap kurang. Nah, perbandingan terus-terusan itu kayak ngasih bensin ke rasa malu. Selalu aja ada orang lain yang kelihatannya lebih hebat. Iya. Terus, ujungnya keterputusan. Kita jadi males atau takut buat jujur, buat ambil resiko, bahkan buat bener-bener nyambung sama orang lain secara apa adanya. Takut dihakimi, takut dibandingin lagi. Jadi kayak lingkaran gitu ya? Iya, makanya buku ini nawarin semacam pertanyaan buat ngecek budaya di sekitar kita. Misalnya, apakah orang suka ngejek buat ngontrol? Harga diri itu apa harus selalu dari pencapaian? Nyalahin orang lain udah biasa banget nggak? Terus soal perbandingan. Ya, apakah orang terus dibanding-bandingin, di-ranking? Kreativitas jadi mandek nggak gara-gara takut nggak sesuai standar? Terus soal keterputusan. Apa orang takut ambil risiko, mending diem aja daripada ngasih ide, merasa nggak didengerin. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bantu kita lihat pilar-pilar tadi bekerja di lingkungan kita. Wah, ini cara yang bagus buat refleksi lingkungan kerja atau keluarga ya. Betul. Terus, bab ini juga nyinggung soal narsisme nih. Kita kan sering gampang banget ya pakai istilah itu. Iya, sering banget. Tapi di sini dibilang, narsisme itu bukan akar masalahnya, tapi malah gejalanya. Gejala dari budaya kelangkaan itu. Tepat. Jadi dibingkai ulang gitu. Bukan soal orangnya egois semata, tapi lebih ke ada ketakutan di baliknya. Ketakutan yang basisnya rasa malu, takut jadi orang biasa-biasa aja. Karena budaya kita bilang jadi orang biasa itu nggak oke. Nah, semacam itu pesannya. Didorong sama pesan budaya bahwa hidup biasa itu kayaknya nggak berarti gitu. Intinya, menurut sumber ini, kelangkaan ini ngerusak 2 hal penting. Kemauan kita buat tampil apa adanya, buat rentan,
Vulnerable ya? Iya, vulnerable, berani nunjukin diri, berani nyoba walau ada resiko gagal. Dan yang kedua, ngerusak rasa keberhargaan diri kita. Keyakinan kalau kita ini ya cukup berharga apa adanya. Oke, jadi kalau kelangkaan itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Apa sekedar, ya udah cari uang lebih banyak, capai target lebih tinggi? Kayaknya bukan itu ya? Bukan itu. Solusinya bukan kelimpahan materi atau abundance, tapi geser cara pandang kita ke konsep cukup, enough. Cukup. Iya. Ini nyambung banget sama istilah wholeheartedness, hidup dengan sepenuh hati. Maksudnya gimana tuh, hidup sepenuh hati? Itu bukan soal jadi sempurna, tapi lebih ke berani menghadapi hidup apa adanya. Dengan segala ketidakpastiannya, kerentanannya. Tapi kita hadapi itu dengan sadar bahwa diri kita, iya sekarang ini, udah cukup. Menarik. Jadi keberanian buat terlibat sama hidup, tapi dasarnya rasa berharga bukan rasa takut kurang terus. Persis, itu intinya. Oke, hidup dengan sepenuh hati, menerima kalau kita cukup. Pesannya kuat juga ya. Kayaknya kita semua udah capek gitu loh, hidup dalam takut, saling nyalahin, gara-gara rasa nggak pernah cukup ini. Nah ini jadi pertanyaan refleksi nih buat Anda. Ada nggak sih area di hidup atau kerjaan Anda di mana perasaan nggak pernah cukup ini paling sering nongol atau paling berasa gitu? Ini sih, intinya kita ini sering banget tanpa sadar ya kejebak di budaya kelangkaan. Pola pikir nggak pernah cukup yang terus dipupuk sama rasa malu, banding-bandingin diri, sama rasa jauh dari diri sendiri dan orang lain. Dan dampaknya gede ya ke cara kita lihat diri sendiri dan dunia. Banget signifikan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya oke banget buat kita bawa pulang dari sini. Lawan dari kelangkaan itu ternyata bukan kelimpahan, Bukan. tapi rasa cukup. Enoughness. Rasa cukup, iya. Mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan nanti. Kira-kira gimana rasanya ya? Atau apa yang bakal berubah kalau Anda mulai pelan-pelan geser dari mindset nggak pernah cukup ke meluk rasa cukup? Mungkin di satu area kecil aja dulu dalam hidup Anda buat mulai. Menarik buat dicoba. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.